Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aderina Putri Utami dengan NIM 2020202079 dari kelas PAI 3. Saya akan menjelaskan ringkasan materi dari kelompok 1 sampai 7 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Materi kelompok 1 yaitu mengenai konsep dasar teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan suatu proses pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem-sistem, teknik, alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar manusia. Jadi, teknologi pendidikan ini mengenai software maupun hardware-nya. Software-nya antara lain menganalisis dan mendesain urutan atau langkah-langkah belajar berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan metode penyajian yang serasi serta penilaian keberhasilannya. Peran dan fungsi teknologi informasi dalam konteks yang lebih luas, yaitu dalam manajemen dunia pendidikan berdasarkan studi tentang tujuan pemanfaatan teknologi informasi di dunia pendidikan terkemuka di Amerika. Alafi dan Gallup menemukan beberapa tujuan pemanfaatan, yaitu yang pertama, memperbaiki competitive positioning. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan siswa. Yang keempat, meningkatkan pendapatan. Dan yang terakhir, mengurangi biaya operasi dan mengembangkan produk dan layanan baru. Dari beberapa alat pendidikan yang dapat dipandang sebagai alat teknologi pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, papan tulis, gambar, model, koleksi, peta dan globe, buku pelajaran, film, dan yang terakhir adalah tape recorder. Teknologi tidak merupakan kunci ke arah sukses yang pasti dalam pendidikan, akan tetapi teknologi pendidikan menunjukkan suatu prosedur atau metodologi yang dapat diterapkan dalam pendidikan. Teknologi pendidikan dapat juga dipandang sebagai suatu gerakan dalam pendidikan yang diikuti oleh guru yang merasakan bahwa mengajar hingga kini masih dilakukan secara sembrono, asal-asal saja, tanpa dasar yang kokoh ataupun menurut selera masing-masing. Selanjutnya, materi kelompok 2 mengenai ruang lingkup, manfaat, serta mengapa perlu media pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar. Ruang lingkup merupakan cakupan atau batasan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup tersebut meliputi materi, media, pendekatan-pendekatan, alokasi waktu, metode, pola pembinaan terpadu, kompetensi dasar peserta didik, dan evaluasi. Materi yang diajarkan haruslah sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. Media pembelajaran termasuk sarana dan prasarana merupakan bagian penting untuk menunjang suatu kegiatan belajar dan pembelajaran, baik itu sarana prasarana di sekolah maupun yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Dalam kegiatan belajar mengajar, pendekatan sangatlah penting dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya. Hal ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada siswa agar memiliki semangat belajar yang tinggi. Misalnya memberi saran maupun pengarahan kepada siswa apabila siswa tersebut melakukan kesalahan dalam kegiatan belajarnya. Seorang pengajar harus bisa mengatur alokasi waktu belajar agar sesuai dengan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi yang ada, agar sesuai dengan target yang telah direncanakan. Setiap guru memiliki metode atau cara dalam menyampaikan suatu materi kepada siswa. Yang terpenting adalah bagaimana agar siswa tersebut merasa nyaman dan tidak bosan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Guru sebaiknya memberi kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dalam memecahkan suatu masalah. Pola pembinaan terpadu merupakan pola pembelajaran yang menekankan pada pembinaan kepada siswa untuk mampu bersikap mandiri dalam memecahkan setiap masalah. Kompetensi dasar peserta didik merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang peserta didik dalam menyampaikan materi maupun pembelajaran kepada siswanya. Dalam menentukan hasil akhir dari kemampuan siswa, seorang guru memberikan evaluasi berupa pertanyaan, tes, maupun tugas kepada siswa, lalu menganalisisnya untuk mengetahui bagian-bagian mana yang masih terdapat kesalahan-kesalahan maupun yang belum dimengerti oleh siswa.
Manfaat media pembelajaran menurut para ahli yaitu yang pertama penyeragaman penyampaian materi pelajaran, yang kedua proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, jelas dan interaktif, yang ketiga efisiensi waktu dan tenaga, yang keempat meningkatkan kualitas hasil belajar pada murid, yang kelima memungkinkan kegiatan mengajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja, yang keenam menumbuhkan sikap positif siswa. Sedangkan manfaat media belajar bagi guru yaitu memudahkan guru dalam menjelaskan materi rumit, metode pembelajaran digunakan bisa lebih bervariasi, efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif, membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan di kelas, tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Dan sedangkan manfaat media pembelajaran bagi siswa yaitu siswa bisa lebih memahami materi yang disampaikan, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti, kualitas belajar siswa meningkat, proses belajar dapat dilakukan di mana saja, mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak, serta membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar. Keuntungan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi diantaranya adalah dapat melampaui batas antar kelas. Teknologi tidak melihat status ekonomi siswa, artinya siapa saja dapat belajar dan memanfaatkan informasi yang ada, dan teknologi tidak terikat dengan waktu. Media yang baik haruslah efektif dan efisien. Efektif artinya media mampu mentransfer materi dengan cepat sehingga pemahaman siswa setelah melihat media meningkat, dan efisien artinya media bersifat sederhana dan mampu digunakan dengan mudah. Selanjutnya materi ketiga mengenai konsep, fungsi, prinsip, dan ciri media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional untuk mengandung maksud-maksud pengajaran. Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran seperti buku, tape recorder, video kamera, video recorder, film, slide, dan lain-lain. Ada dua fungsi utama media pembelajaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah media sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini dilandasi keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran dengan bantuan media mempertinggi kualitas kegiatan belajar siswa dalam tenggang waktu yang cukup lama. Itu berarti kegiatan belajar siswa dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media. Dan yang kedua adalah sebagai sumber belajar. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran adalah yang pertama, media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Yang kedua, untuk dapat memilih media dengan tepat, guru harus mengenali ciri-ciri dari setiap media pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan media pembelajaran harus berorientasi pada siswa yang belajar. Artinya, pemilihan media untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Yang keempat, pemilihan media harus mempertimbangkan biaya pengadaan, ketersediaan bahan media, mutu media, dan lingkungan fisik tempat siswa belajar. Dan yang terakhir, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Ciri-ciri media yang merupakan alasan mengapa media tersebut digunakan, yang pertama adalah ciri fiksatif, yaitu ciri ini menggambarkan kemampuan merekam, menyimpulkan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua, ciri manipulatif, yaitu kemampuan media ciri manipulatif perhatian sungguh-sungguh karena apabila terjadi kesalahan dalam pengaturan kembali urutan kejadian atau potongan bagian-bagian yang salah, maka akan terjadi pula kesalahan penafsiran yang tentu saja akan membingungkan dan bahkan menyesatkan. Dan yang ketiga adalah ciri distributif, yaitu media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut.
Baik ya, yang keempat tentang teknologi sebagai sebuah pendekatan dalam problem pendidikan. Yang pertama adalah masalah fundamental, artinya dari kesatuan sistem itu adalah suatu cara yang disusun secara makro dari tingkat perencanaan hingga implementasinya ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Dari sinilah tergambar bagaimana sesungguhnya pendidikan itu sendiri melahirkan anak didik yang cerdas dan bermoral adalah suatu kemestian. Yang kedua, masalah anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan mempunyai peran penting untuk bisa tercapainya cita-cita atau tujuan pendidikan. Anggaran pendidikan sangat berpengaruh dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan bermoral, dan termasuk juga profesionalisme guru. Guru selama ini dituntut untuk berkhidmat secara sempurna dalam melahirkan anak-anak yang berkualitas. Dengan rendahnya anggaran pendidikan, membuat penghargaan pahlawan tanpa tanda jasa itu menjadi rendah. Yang ketiga, masalah kompetensi guru. Persoalan guru memang tak hanya menyangkut dengan kesejahteraannya, tetapi juga mengenai kompetensi seorang guru yang akan membawa dampak terhadap hasil proses pendidikan. Yang keempat, masalah sarana dan prasarana pendidikan. Lemahnya mutu pendidikan di negara Indonesia juga didasari oleh kurangnya sarana dan prasarana. Persoalan buku umpamanya yang akhir-akhir ini menjadi beban bagi siswa atau pelajar, sehingga siswa susah untuk mendapatkan buku-buku. Dan yang kelima, pengelolaan dan efisiensi. Masalah pengelolaan dan efisiensi pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, kinerja dan kesejahteraan guru belum optimal. Yang kedua, proses pembelajaran yang konvensional. Yang ketiga, jumlah dan kualitas buku yang belum memadai. Yang keempat, keterbatasan anggaran. Dan yang terakhir, mutu SDM pengelola pendidikan. Pendekatan dalam pembelajaran secara garis besar dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, teacher centered, dan yang kedua, student centered. Yang pertama, pendekatan ini pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Yang kedua, pendekatan student centered, yaitu siswa yang menjadi pusat dari belajar tersebut. Solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan. Yang pertama, solusi masalah pemerataan pendidikan yaitu dengan membangun gedung sekolah seperti SD atau ruangan belajar serta menggunakan 2 shift, yaitu sistem pagi dan sore. Untuk masalah mutu, efisiensi, dan relevansi pendidikan, upaya pemecahannya salah satunya adalah penyempurnaan kurikulum atau pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Serta untuk masalah perbaikan manajemen pendidikan, upaya untuk meningkatkan mutu manajemen sekolah diterapkannya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Itu adalah program alternatif sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan. Upaya ini ditandai dengan otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan dalam kerangka kebijakan nasional. Otonomi sekolah diberikan agar sekolah dapat mengelola dengan leluasa, mengolah sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas, dan sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhannya sendiri. Baik, materi yang kelima adalah teknologi komunikasi dalam pendidikan. Menurut Abnar, yang dimaksudkan dengan teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberi solusi pada proses pembelajaran yang selalu terhambat dan terkendala waktu serta tempat. Dengan adanya TIK, sekat ruang dan waktu bisa ditiadakan, jadi belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Kendala siswa karena keterbatasan buku sudah menemukan solusi dengan penggunaan buku elektronik atau e-book. Media pembelajaran lain pun semuanya sudah memanfaatkan beragam teknologi. Hal tersebut menggambarkan betapa pengaruh TIK di dunia pendidikan sangat terasa. Manfaat teknologi komunikasi dalam dunia pendidikan yaitu yang pertama, menambah informasi, yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar, yang ketiga, memudahkan akses belajar, yang keempat, materi menjadi lebih menarik, dan yang terakhir, meningkatkan minat belajar. Selanjutnya, materi yang keenam mengenai media pendidikan dalam proses pembelajaran. Pengertian media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audiens sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya.
Penggunaan media secara kreatif akan memungkinkan siswa untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performa mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada mulanya media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Namun sayang, karena terlalu memusatkan perhatian pada alat bantu visual yang dipakainya, orang kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan pembelajaran, produksi, dan evaluasinya. Dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar pertengahan abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio, sehingga kita kenal adanya alat audio visual atau audio visual aids. Pada tahun ke-1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual, sehingga selain sebagai alat bantu media juga berfungsi sebagai penyalur pesan dan informasi belajar. Sejak saat itu, alat audiovisual bukan hanya dipandang sebagai alat bantu guru saja, melainkan juga sebagai alat penyalur pesan atau media. Baru pada tahun 1960 sampai 1965, orang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Pada saat itu, teori tingkah laku ajaran Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Levy and Lenz mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual. Yang pertama, fungsi atensi, yang kedua fungsi afektif, yang ketiga fungsi kognitif, dan yang terakhir fungsi kompensatoris. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain, ataupun penulis buku dan produser media. Yang terakhir, materi ke-7 tentang kriteria penggunaan media pendidikan. Secara ringkas, cara memilih media pembelajaran dapat dilihat yang pertama dengan cara memilih media yang telah tersedia di pasaran yang dapat dibeli guru dan langsung dapat digunakan dalam proses pengajaran. Yang kedua, memilih berdasarkan kebutuhan nyata yang telah direncanakan, khususnya yang berkenaan dengan tujuan yang telah dirumuskan secara khusus dan bahan pelajaran yang hendak disampaikan. Ada beberapa langkah dalam memilih media yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang pertama, dengan biaya yang murah, baik saat pembelian, pengoperasian, maupun pemeliharaan. Yang kedua, kesesuaian dengan metode pengajaran yang digunakan. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, pertimbangan praktis, kemudahan, keamanan, kesesuaian dengan fasilitas yang ada. Yang kelima, ketersediaan media. Berikut juga suku cadangnya di pasaran. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran perlu mempertimbangkan beberapa prinsip. Yang pertama, tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Suatu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk pembelajaran yang lain. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar guru saja, tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang ketiga, media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar peserta didik. Yang keempat, penggunaan berbagai media dalam suatu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisi waktu atau hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang berlangsung. Yang kelima, pemilihan media hendaknya objektif, yaitu didasarkan pada tujuan pembelajaran. Yang keenam, penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan peserta didik. Jadi penggunaan multimedia ini tidak berarti penggunaan media yang banyak sekaligus, tetapi media tertentu dipilih untuk tujuan tertentu. Dan yang terakhir, kebaikan dan kekurangan media tidak tergantung pada kekonkretan dan keabstrakannya saja. Dalam hubungan dengan pentingnya penggunaan media, maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemilihan media yakini sebagai berikut. Yang pertama, perhatian siswa terhadap pengajar sesudah berkurang akibat kebosanan mendengarkan guru. Yang kedua, bahan pengajaran siswa yang dijelaskan guru kurang dipahami. Yang ketiga, guru tidak bergairah untuk menjelaskan bahan pengajaran melalui penuturan kata-kata akibat kelelahan dalam mengajar. Yang keempat, alat untuk memperjelas bahan pengajaran pada saat guru menyampaikan pelajaran. Yang kelima, alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh siswa dalam proses pelajarannya. Yang keenam, sumber belajar bagi siswa sehingga banyak membantu siswa dalam menyelesaikan tugas dan belajar.
Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai review dari materi kelompok 1 sampai 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.